nih kita nunggu ngobrol-ngobrol. Saya akan mulai bikin nih untuk si daging daging asapnya atau si sapinya. Ya, ini sambil nanti kita lanjutkan sambil nunggu dagingnya diasap. Ini ya. ada ini nggak sih, Chef? Ada daging harus apa ya jenis? Ya, kalau untuk daging yang ini saya gunakan adalah jenis yang short plate, daging short plate atau bagian perut sih biasa kita bilang ya. Jadi kenapa? Karena kan dia kalau si sapi itu kan biasanya kan di smoking, diasap dengan dalam waktu yang cukup lama 2 jam sampai dengan 3 jam. Kenapa? Kok mesti pakai yang short plate? Karena kandungan lemaknya ada nih. Jadi pada saat dia di smoke, dia dagingnya itu tetap juicy nantinya. Tapi si fatnya nanti akan keluar semua. Gitu, itu yang membedakan kenapa saya mesti pakai yang si short plate. Nah, ini saya akan sedikit modified ya bagi yang partisipan nonton di rumah semua, karena suka bingung bikin saya sapi itu seperti apa ya. Saya akan modify sedikit bumbunya. Pasti susah. Ini juga kemarin saya ada modify sedikit untuk di alatnya. Nanti kita bisa sharing bareng diri. Kita bisa sharing adalah masak itu nggak sesulit yang dibayangkan. Selama kita cari akal deh, ada akalnya pasti ada. Nah ini kita kasih minyak kurang lebih 2 sampai dengan 3 sendok makan. Kemudian saya akan menggunakan ini si salsa bumbu ungkep ayam kalasan. Padahal pakai bumbu ungkep ayam kalasan. Yes, masih yang simpati sebenarnya. Ini bikin saya sapi daging kok pakai daging ayam kalasan ya? Yes, karena inilah kalau saya kalau bisa di tayangan-tayangan sebelumnya atau di live Instagramnya Crazy Salsa semua segala macam, saya sering bilang masak itu jangan pernah tergantung sama resipi. Ya, karena kenapa? Masak bisa menghasilkan makanan yang enak itu cuma satu kuncinya, berawal dari hati. Masak dengan tulus itu udah pasti akan enak. Gitu. Jadi maupun apapun bumbunya itu pasti akan enak. Jadi harus hati yang gembira masak. Nah ini kita sprinkle untuk dimarinasi. Oke. Kemudian saya akan tambahkan untuk ada nambah rasa gurihnya. Ini saya pakai sih santan bubuk. Santan bubuk. Nah jadi dia karakternya memang dia langsung pakai aja nih Bu. Oh ini santan bubuk ya? Santan dan ini pun udah ready to eat. Meskipun nggak dipakai dalam masakan dia udah ready to eat. Kalau misalnya kita makan kayak pisang goreng, biasanya suka ditaburin dengan icing sugar. Iya. Ya kalau kita mau low sugar, using the coconut powder. Langsung ditaruh aja. Langsung taruh aja. Berarti bikin donat juga bisa ya, Chef ya? Nah, itu untuk donat gitu ya, sebagai penggantinya si icing sugar, itu bisa banget. Nah, oke, ini udah saya akan lepas. Nah, di sini dalam memanggangnya untuk si teh sapi, kuncinya adalah di kayu yang digunakan. Jadi memang dia nggak sembarangan kayu nih, Bu. Kira-kira tahu nggak kayunya apa, Brandon? Tadi seperti itu diskus kita tuh. Kayu Ayo, partisipan ada yang tahu nggak nih kira-kira kayunya apa? Iya Pak. Kembali. Kan? Kayunya ini yang untuk digunakan untuk sapi biasanya kita dengan sebut nama kesambi. Kesambi. Jadi ini adalah yang udah dibuat udah di-press dalam bentuk partikel kecil ya. Makanya di sini kalau misalkan alat smoking dia kan menggunakan drum, kemudian di bawah itu ada kawat berulirnya segala macam. Lalu saya bilang, saya nggak ada sih smoking, saya mikir kan pakai apaan ya. Lalu ini saya bungkus dengan kawat nyamuk. Dan saya akan masaknya menggunakan ini. Kalau misalnya kamera boleh di-shoot. Oke. Ini panggangan yang biasa nih. Yang ibaratnya yang buat barbecue gitu kan. We have it at home. Bisa didapat dengan harga yang murah juga. Bahwa di sini saya menggambarkan adalah masak itu nggak perlu alat yang mahal. Iya. Lalu ini yang si kayu kesambinya saya bungkus dengan kawat nyamuk. Ini benar saya bungkus. Tapi si kayunya beli di mana, Chef? Online. Online. Kita harus memanfaatkan namanya teknologi kan. Itu sekarang cooking aja online ya. Online. Oke. Ini langsung aja kita siapin ya. Kayaknya nanti sampai rumah Brandon praktek. Ini gampang banget bikinnya, gampang banget. Oke. Ini kita akan taruh dulu si kayu kesambinya. Kita akan taruh di sini ya. Kemudian kita akan toast atau kita bakar. Jadi itu aroma yang dari kayu kesambi itu ya kita cari ya, Chef? Betul. Nah ini sekitarnya juga kok agak ada tambah arang juga. Arang biasa, arang kayu aja. Gitu. Karena di sini dia matang yang sisi sapi ini bukan karena bara api.
Oke. tapi adalah asap atau smoke yang panas. Gitu. Nah ini nanti si kayu kesambi kita bakar terus sampai dia jadi bara api karena ini kayunya padat nih Bu. Gitu. Oh iya tuh kecil-kecil tapi banyak dipadetin ya. Betul, betul banget. Nah jadi ini kita dari kita bakar sampai dia benar jadi bara dulu. Ini kalau misalnya dari kameramen mau ngeliat mau di zoom boleh? Iya deh, kayaknya ini mesti di zoom untuk mungkin ngeliat ya posisi Iya, kayunya sama betul, sama si arangnya arangnya. ya. Nah ini kurang lebih sekitar 5 menitan kita akan bakar di kayu kesambinya. Nih bisa lihat smoky udah mulai banyak. Jadi sampai semua kayu yang ada di kukusan kawat itu terbakar. Oh enggak, ya? hanya di sisi sedikit Oh, aja. satu sisi aja. Betul, karena nanti ketika dia sudah terbakar di satu sisi dia akan merambat Bu. Oh, I see, I see. Gitu. Yang penting ada satu sisi yang full terbakar. Betul. Nah ini udah. Kita daripada kita capek ngiklik, kita sana klik. Ya. Nah ini kalau bisa dilihat bara apinya udah mulai kelihatan dari si kayu kesambinya, ya, Ini udah wangi nih. ya kan? Nah ini langsung bisa kita mulai smoky proses pengasapannya. Taruh, ya. Nah ini dagingnya tadi udah kita marinate atau kita lumuri dengan bumbu si ayam kalasan. Kita taruh aja. Dengar ya, Chef. Waduh ini kamu suka pedas, Brandon? Dan nanti kamu mesti cobain dengan si sambal luwaknya ya. Itu sambalnya unik banget. Kita akan dikasih sedikit. Tapi Nah. chef Kong ini kreatif banget ya dari segi Karena, semuanya dibikin nah, ini easy. kita smoking bentar, ya. Nah kan udah makin gembul tuh asapnya. Oke, dan jangan khawatir, ini prosesnya seperti ini, makan waktu kurang lebih 2 sampai dengan 3 jam. Dan ini saya sudah ada bikin, tadi udah kita bikin smoking dulu. Oke, oke. Nah, ini kita akan tinggalin, karena kita akan bikin si Sambal. sambalnya, ya. Mau kamu masak? Nggak sih aja. Kalau bisa mau kamu masak, nggak apa-apa loh. Ayo, Saya berani. arahin, saya Boleh, milih. boleh. Oh ya? Boleh, boleh. Nah, ini kita panasin aja. Spatula kita akan panaskan dengan sedikit minyaknya. Ini simple banget untuk sambal luwaknya. Oke. Kita gunakan ada irisan bawang merah, ada bawang putih, cabai rawit, ada jeruk limau, ada ini kita bilang sweet basil atau kemangi, sama daun ketumbar. Oh, Ini aromanya tuh sama perasaan jeruk limau nih. wangi banget. Nggak kecium lupa. Ini pasti di rumah pasti ketahuin. Emang enak sih sampai. Namanya new normal. Kebiasaan ya kan. New Kalau gini, normal. mentok Jadi ya gimana, kan. Chef? Dibas-bas. Dari bawah gini. Dibas-bas. Oke, ini kita mulai masukin. Dan yang di belakang pada ketahuin saya itu partisipan. Ini kita masukin untuk si saladnya. Ini cukup. Nah, ada bawang putihnya. Ya, boleh deh, Dok. Yuk. Ini kayak Brandon biasa masak nih di rumah nih. Nah, ini sekarang kita masukin untuk si eye chili-nya yang udah di chop. Yes, banyak. Wow. Mantap. Tapi kita pernah makan sambal ini ya, kan di sana ya memang sambalnya itu yang jadi waktu kita kunjungan ke sana terus ya, Ya, kita tuh dimasakin sama ibu-ibunya, kita Oh. makan di sekolah. dan taste dari cabenya di NTT itu jauh lebih pedas dibandingkan dengan cabai di sini. Ya. Iya, biar kita mau pulangnya dahsyat ya, Ganas. Bran, ya. Jauh lebih pedas daripada cabai yang di sini. Gitu. Nah, ini itu kita mulai tambahin air sedikit lagi. Dan ini kita masukin si daun ketumbarnya nih. Ayo Brandon ingat-ingat sampai di rumah kita masak. Ini gampang banget. Biasanya dia kalau aslinya sana suka Tapi pedas pasti. Ini resep aslinya biasanya pakai tomat. oke, Pakai tomat, tapi saya nggak mau pakai tomat ini biar sambalnya itu rasa dari cabenya itu strong banget. Ini Karena kan kecium, Chef. ini kita tambahin si sweet basilnya atau kemanginya, ya. aduh aku dari sini juga udah mulai ini hidungnya.
Oh, ini akan enak banget ini. Kibas. Wow, nice Pernah flavor. NTT nggak? Kenapa? Pernah. Saya waktu itu pernah berkunjung ke Pulau Alor. Oh, ke Pulau Karena Alor. waktu itu di tahun 2012 kita ada event juga di sana, pengabdian masyarakat untuk keluarga sekitar. Kita tuh waktu ke Labuan Bajo, kita sempat ke PAUD-nya dekat airport. Hah? Terus kita meresmikan sekolahnya tuh di Desa Rowe. Oh. Tapi ada satu hal yang memang sangat menyentuh ya. Oke. Anak-anak di sana itu sebenarnya Bahagia. berpotensi. Jadi Brandon itu ngajar di sana waktu itu ngajar apa Brand? Dream sih waktu itu Speak, nama speak with Speak confidence with ya. Confidence. Jadi waktu diajarin sama Brandon itu pada berani-berani semua anaknya. Boleh tuh kita bikin event lagi kayak gitu. Boleh, boleh Kita banget. baru dengan konsep masak. Ayo kita ajak Nah. mereka dan sebenarnya aku juga sempat sharing session dengan ibu-ibunya dan aku lihat mereka ibu-ibu itu cukup open minded gitu. Oke. Dan makanya di sini kita merasa banget kalau anak-anak itu sebenarnya udah punya karakter yang hangat, yang mau Betul, belajar. Kalau betul. mereka punya fasilitas pendidikan yang baik itu akan luar biasa. Iya. Jadi targetnya itu di NTT kita mau bangun 200 sekolah di Indonesia Timur. Wow. Tapi sampai saat ini baru 60. Harus tetap semangat nih. Berarti untuk si partisipan yang lagi melihat show-nya kita, lagi Iya. melihat live-nya kita ulangi kembali. Ini hari ini saya telepon dari PT Sasenti dan kita masak bersama Ibu Wanda dari Happy Heart Indonesia ya. Dan di sini adalah tujuannya ingin membangun 200 sekolah di NTT. NTT. Dan sekarang baru terrealisasi adalah 60. ya. Jadi masih kurang 140 lagi ya. Teman-teman semua yang lihat terus bisa mendukung ini dengan aroma sambalnya. Harus bisa terus mendukung Ibu Wanda dan Brandon juga untuk menggapai mimpinya karena bukan merupakan mimpi Happy Heart Indonesia tapi mimpi masyarakat Indonesia. Ya, sebenarnya kalau kita udah ke sana kita merasakan actually we don't give them school, tapi Ya. kita memberikan mereka future, masa depan Ya, ya. masa Kita depan mereka. nggak pernah tahu, siapa tahu dari NTT, dari perkampungan kecil itu nanti lahir the next Pak Habibie, the next Pak Jokowi, because you know banyak pemimpin kita sebenarnya lahir dari daerah-daerah yang terpencil. Gitu. Betul. Kita pulangnya nangis ya. Banget loh. Oke, ini kita tambahin sedikit jeruk limau. Wah ini emang kayaknya pasti akan wangi banget karena ada basilnya, ada daun ketumbarnya, ada jeruk Iya. limonnya. Dan sekarang kita mulai masuk ke seasoningnya. Seasoning ini saya akan gunakan untuk sugar karena kan tadi untuk ngebalancein rasa dia udah ada asam dari Ini pedas banget. Aku kebayang nih. udah dari jeruk limonnya asamnya kita balancein dengan si gula. Kemudian kita berikan sedikit MSG ya. Oke, yang dimana di sini untuk sedikit saya boleh sharing, banyak orang ketakutan dalam penggunaan MSG, bla 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 semua segala macam. Pada dasarnya penggunaan MSG itu sangat aman dan bahkan di luar pun itu penggunaan MSG diganti dengan kayak chicken stock atau semua segala clear powder itu sangat aman sekali karena MSG terbuat dari bahan yang alami. Monosodium glutamate. Yes, gitu yang dimana kandungan di dalamnya adalah asam amino non esensial gitu. Dan sekarang kita masukin untuk si garamnya. Cukup. Wah ini sambalnya ya. Saya itu jujur orang yang nggak bisa makan pedas. Oke. Terus Tapi setiap kali bikin sambal saya harus cobain. kalau kita tuh sangat suka pedes satu rumah. Ini enak banget. Ini masak. Oke. Sorry. Tadi aku udah ini loh ya, udah Boleh ambil langsung. apa namanya? Sudah Ini aku kencangin di limaunya. Jadi dia tekstur sambalnya ketika dimakan dia ada gurihnya, asam manisnya, dan pedasnya di belakang. Be careful. Yang naik di akhir ya. Yes. Dulu ini enak banget. Aduh, iya bener. Pertama Pedasnya di belakang. rasanya limau, Maksudnya pasang lagi. Asam manis. terakhirnya aduh. Aku taruh di mana ini? Bisa kita masukin nanti di motor semua. Gila, ini pedes banget. Nah ini udah, kita boleh pinggirin nih Brandon. Kita ganti ke ini, ya. Sekarang kita akan masak untuk si rumpah rampe.
Ya, Ya. kita dimasakin itu juga kemarin di Nah, NTT rumpah sama rampe ini dia ibunya. ada campuran dari daun pepaya, ada daun singkong. Ini di belakang pada bersin semua ini. Daun pepaya, daun singkong, sama ada si bunga pepaya. Ini kita akan tumis, nanti kita akan sajikan bersama. Saya cek nasi saya teman-teman. Aduh, pakai nasi hangat. Nasi mana? Bohong kalau nggak nelan air liur ya kan? Sekarang kita mulai masak aja. Oke. Brandon lagi masak. Boleh ya. Nah. Oke. Nah ini kita tambahin, kita kasih sih. Oh ini aja nih, ini udah dihalusin. Ini ada dari bawang putih, bawang merah dan juga kemiri. Tumisannya untuk bumbunya. Kita dikit aja, nah tumas. Nah inilah kadang-kadang berkaitan dengan NTT, ya didukung dengan suasana daerahnya yang bagus banget, cantik banget ya, dengan kekayaan kuliner ya. Kalau misalnya kita tarik ke belakang, ya, kita berbicara Indonesia nih Bu Wanda. Indonesia itu sangat kaya. Dari sisi kulinernya, kekayaan budayanya, kaya banget. Cuman sayangnya apa? Sedikit orang yang masih untuk eksplor. Nah, contohnya kalau kita bicara kuliner ya, Chef. Kalau Hah? kita tuh pergi jalan-jalan ke Europe, Hah? oh kita makan makanan mereka. Kenapa lama-lama bosan? Karena kayaknya cuma bumbu-bumbunya cuma si tomat apa si daging pisang itu. Tasteless. Semuanya isinya itu ingredientsnya sama. Tapi kalau di Indonesia Betul. kan mulai dari lodeh, sayur asem, terus Benar makanan Bali tuh rasanya kan semua lain-lain kan. Kalau kita bilang itu makanan Indonesia itu colorful ya, Ya, colorful. keren banget, rasa-rasa ada pedasnya semua sekali. Tadi Sebenarnya kita masak ketupat. oh nice. Tadi aku sempat Komplit. ngobrol nih untuk partisipan semua di rumah ya. Tadi kan sebelum mulai live, saya sempat ngobrol dengan Brandon. Hobi masak gak sih segala macam gitu, kemudian dicerita tentang hobi makannya semua dan selama di luar itu nggak ada rasa pedas gitu. Nggak ada sambal. Damn, itu kayak susah banget buat makan gitu loh. Berarti kita coba tantang Brandon untuk makan sambalnya yang kita buat hari ini ya. Boleh. Oh ya, aku juga mau cerita ya sama teman-teman bahwa Happy House Indonesia itu juga lagi bangun banyak perpustakaan tuh, Chef. Oke. Sebenarnya kita baru mulai bangun dan baru ada sekitar 7 ya yang di NTT. Hah? Tapi ternyata itu seperti blessing ya, kita bangun itu sebelum terjadi COVID. Oke. Dan ternyata setelah COVID ini kan mereka nggak mungkin untuk belajar secara daring karena kan there is no internet. Dan akhirnya perpustakaan itu di saat-saat seperti ini berguna sekali karena mereka bisa gantian untuk datang, bikin buku. Jadi at least di rumah mereka punya aktivitas untuk belajar. Dan kita pengen nambah terus, jadi bisa menambah literasi anak-anak dan juga orang tuanya. Oke. Jadi mungkin nanti di perpustakaannya bisa ada kayak buku-buku masak gitu ya. Oh iya, gitu karena kalau ini ya tentang buku masak mau segala macam ini adalah kebanyakan kekhawatiran dari orang tua sebagian besar ya, saya bilang nggak semuanya, sebagian besar banyak orang tua yang khawatir ketika anaknya masuk ke dapur. Saya Dari gitu kecil, dulu gitu. waktu kecil. Dan termasuk ibu saya juga dulu ya. Karena kenapa cowok masuk dapur? Jangan masuk dapur, mau ngapain, mau jadi bengkel atau gimana segala macam. Tapi jangan salah, ketika itu di seriusin, di konsen, itu menjadi penghasilan yang Ya, dan memang sih menurut saya, kan kebetulan saya juga cukup sering ngajar anak-anak dari daerah-daerah yang ada ke belakang. Mereka itu biasanya cita-citanya itu kurang beragam ya, Brandon ya. Iya. Pasti jadi apa? Polisi. Rata-rata Brandon juga ngajar polisi juga. ya. pilot, dokter, Wow. dan sekitar-sekitar profesi yang sangat Astronot. ya astronot yang lumayan common gitu. Tapi mereka nggak berpikir untuk jadi chef atau mungkin untuk makeup artist. Itu kan sebenarnya profesi-profesi yang dulu dipandang sebelah mata, sekarang jadi profesi yang keren banget. Keren banget itu. Ya melalui perpustakaan semoga mereka bisa menambah wawasan mereka. Betul, boleh banget. Ini ngomong-ngomong, kita ngobrol kita nggak berasa nih ya. Tahu kita udah masakan ketiga loh ini. Ini si rumpah rampenya, saya nggak akan bumbuin pakai garam, gula, lada, sama MSG nggak akan. Saya akan menggunakan ini. Karena si bumbu ekstra daging sapi aja. Karena di dalamnya udah ada garam semua, udah komplit. Ya. Jadi sebenarnya masak dengan Safa ini semua orang juga jadi bisa masak. Friendly ya, banget, friendly banget, friendly banget. Nah, ini kayak gini, udah tinggal dimatiin, tinggal diaduk sebentar.
Dan karakternya itu dari rempah-rampai di sini dia bikinnya agak sedikit tasteless. Karena dia sebagai pelengkap dari si daging dan si sambalnya yang udah strong banget rasanya. Gitu. Silakan saya coba. Iya. Ini ada bunga pepayanya, ada daun pepayanya. Perfect. Nah, Mat. Ini kayaknya udah nih. Udah. Jadi ini gizinya udah komplit banget ya chef ya, udah Udah ada komplit banget. sayur, udah ada daging. Nasi. Nah, tapi kita juga punya program yang namanya Happy Kid dari Happy Hearts. Jadi kita juga nggak cuma memberi fasilitas pendidikan, tapi kita juga memperhatikan gizi anak-anak di sana. Karena kan memang kalau kita ke sana anaknya kecil-kecil banget ya Brandon, kecil banget. Yang saya gendong itu gampang, taunya udah SD kelas berapa gitu. Itu seru loh kalau kita masakin makanan. Aduh itu senang banget, tapi ibu-ibunya itu amazingly, mereka masakin kita masakannya bersih banget ya. Bersih terus, dan I really love their personality gitu ya, kayak hangat gitu. Nah, dari program Happy Kids ini, biasanya dulu di sekolah seminggu 2 kali mereka dapat menu makanan sehat. Dan kita nggak mau selesai di masa pandemi ini, karena kan sebenarnya justru di masa pandemi ini anak-anak itu butuh makan makanan sehat. Betul. Jadi mereka bisa ambil ke sekolah, atau kalau yang nggak bisa pick up ke sekolah akan diantarkan oleh relawan kami. Jadi kapan nih chef-chef Ventasa akan diculik dulu untuk ke sana? After Kita- pandemi dong. Kita di sini ada 3 chef, ya. Ada saya dengan ada 2 tim lagi, ada chef Igo dan chef Agnes. Kita siap untuk ke sana. Yuk kita masak bareng dengan menggunakan produk Sasa, pasti akan simpel banget. Iya, dan mungkin dari sana ibu-ibu itu mungkin bisa terinspirasi ya, mungkin bisa buka kuliner Wah, kecil, itu deh ya kan? untuk memberdayakan UMKM. Iya. Aduh, ibu-ibunya juga amazing. Waktu itu Brandon have a session sama anak-anaknya, dan Iya. Anna have a session dengan ibu-ibunya, dan ibu-ibunya itu punya mimpi yang luar biasa sekali untuk anak-anak mereka. Wow. Nih, kita ngomongin NTT ya, saya tuh, pikiran saya tuh dari tadi malang buana ya, saya ngebayangin kayak sekarang saya keluarnya udah pemandangan saya NTT, bukan Itu bagus banget. kemacetan Jakarta. No, actually you don't have to go like ke Phi Island gitu ya Brandon ya. Sebenarnya Iya, aku Labuan Bajo tuh jauh lebih cantik. Iya. Jauh. Jauh-jauh. Phi Island pun yang di Thailand itu juga jauh kok dengan di NTT itu jauh. Iya kan, kita pergi Jauh ke sana lebih enak yang di Labuan Bajo. Kalau kita bicara Phi Island itu hanya bagus untuk di lautnya yang bening dong, udah untuk view-nya, gunungnya, apa segala macam. Kita naik ke Pulau Padar sih waktu itu. Pulau Padar waktu itu dari atas itu benar-benar beautiful banget sih. Wah, jadi melihatnya tuh benar-benar oceans and mountains. Oke lah, berangkat sekarang apa nih? Ayo. Wait, saya akan ambil 1 wajan lagi untuk Oke. si dagingnya. Yes. Brandon jadi udah bisa masak nih di rumah nih. Ini berasa nggak sih sambal ini persis sama sambal CI yang dikirim ke kita kan? Iya, persis. Jadi kamu udah tahu ingredientsnya sekarang. Nah, ini dagingnya ini akan kita slicing dulu. Nah, Brandon, kamu akan glazing lagi, aku mau akan toast lagi, saute sebentar si dagingnya dengan si sambalnya. Oke. Ya. Dan nanti kita akan sajikan dengan nasi. Nah, Brandon ini hari ini diajak sebagai supir loh. Kenapa? Jadi saya sebenarnya Wait. sebagai supir. Dengan sebagai supir. Waduh, kasih mana ya? Saya dong. Aku ngambil piring dulu. Nah, ini nanti untuk kita cobain. Nah, ini daging udah tadi kita smoke. Matangnya. Oh, Merah enggak. putihnya nice banget. Cakep banget. Berapa jam sih, Chef? Ini 2,5 jam tadi. Kita bikin ya nanti ya. 2,5 jam. Nanti kita boleh minta ini sasanya dong. Boleh, ya? boleh banget, boleh banget. Nanti kita bikin, and then Chef Kong Instagramnya kita minta ya. Boleh, Nanti nanti kalau kita, misalnya- Brandon kalau udah masak kita tag. Yes, anytime mau discuss, mau nanya apa, yuk. Karena saya sampai sekarang pun masih belajar juga. Karena kenapa? Belajar itu tidak pernah mengenal batasan usia. The more you know that you don't know. Yes. Wah, ini pinknya. Ini perfect banget nih.
Ini kameramen kalau nyium wangi gini yang nenan muda. Kayaknya kalau tugas jadi kameramen di sini tuh kayak godaan di mana Wah. juga. Godaan sekali. Nah ini kita akan panasin untuk si wajannya. Dan kita akan tumis dengan si sambal. Ya. Oh, jadi ditumis sama sambalnya. Yes. Ngeresep lagi sambalnya. Iya, jadi si ini udah smoky. Kamu mau cobain yang plain? Cobain. Jadi sebenarnya sekarang kalau kita lihat di Instagram, ini menu sei sapi ini banyak banget dijual. How the taste? Dan How the taste? I'm back and NTT. Kayak waktu itu kita makan di satu warung. Ini cuma kecil doang. Parah. Speechless, man. Jadi nanti sampai di rumah kita praktekin. Nah, Dari Chef Kong. ini ya. Tinggal tumis. Oke. Nah, ini nanti kita akan siapin bareng sih nasi hangatnya. Nah, jadi ini nanti Bu Wanda sama Brandon bisa masak bareng nih di rumah. Itu nggak bisa rusak ya. Bareng sama Brandon, nanti Brandon yang masak ini ya, boleh. Buat mama. Mami itu bagiannya tuh makan. Nah, ini Brandon boleh nih, diambil sambal ini. Kamu mau berapa banyak? Semakin banyak terus. Kalau mau tahu semua juga boleh. Malu no. Udah masih. Enough. Tapi nggak pakai minyak. Pakai sedikit. Rice oil. Aduh, ini bumbu-bumbunya faktis. Oh ya, Chef. Gampang kok, bumbu-bumbunya gampang banget. Ini aku ambil nasi dulu. Aku kalau makanannya kayak gini, masih jadi tambah banyak nih. Nah, kalau kita ngaji mau telur laki-laki nih, ya, karena biar berasa wilayahnya. Kalau laki-laki nanti kayak di hotel. Iya benar. Nah, boleh di Brandon, langsung mati apinya, langsung kamu sajiin dengan si. Nah, Mau nangis ya, Chef. Wanginya. nah ini kamu boleh disajikan dengan si rumpa rampe. Apa namanya? Jadi ini kayak bring back the memory waktu kita pergi ke Desa Roe, di mana kita meresmikan salah satu sekolahnya Happy Heart Indonesia, dan aduh waktu itu sambutannya luar biasa hangat. Kita disambut dengan upacara zaman dulu sampai bawa ayam segala. Ingat nggak, Brand? Iya, kita dikasih ayam warna putih kayak waktu Dan itu. dikasih bir. Iya, dikasih bir bintang. Yang paling bingung tuh waktu itu ini disuruh ayam hitam ya. Iya. Gitu. Ada yang putih, ada yang Nah, hitam. ini kamu mesti coba. Aku boleh coba nih ya, Chef ya? Boleh. Mau atau piring lagi? Oh, enggak deh, sepiring berdua aja. Piring oh iya. Kayaknya Kalau sih. anak dan ibu mah nggak apa-apa. Anak dan ibu nggak apa-apa ya? Apa mau berdua? Satu Oh, dia piring nggak aja? mau di sini. Dia nggak mau share. Aku sedikit aja, Chef. Oke. Dia nggak mau Terima share. kasih sekali lagi untuk Chef Kong, si Bu Wanda, Brandon, dan tentunya semua teman-teman yang di rumah yang ikut hadir di siang hari ini lewat live. Thank you so much. Sampai jumpa di lain kesempatan, mungkin cooking class atau mungkin acara lain bersama Happy Hearts dan Sasa juga, mungkin live from location dari Flores, jangan-jangan. Why not? Oke, thank you. Sampai jumpa. See you Bye. all.